I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Safitri dengan NIM 202005010-2011 dari Program Studi Perbankan Syariah Kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis tingkat kesehatan bank guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank. Baiklah, langsung saja kita masuk di analisis tingkat kesehatan bank. Prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Pengertian sistem keuangan syariah adalah salah satu sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah sebagai alurnya. Menurut Wiroso, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah. Adapun sistem keuangan syariah yang dikenal dengan sistem syariah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli atau murabahah. Yang keempat, yaitu prinsip sewa atau ijarah. Berikutnya yaitu prinsip keuangan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama ada larangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan spekulatif. Yang kelima, kontrak atau perjanjian. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu perkembangan keuangan syariah di dunia. S&P Global Rating Islamic Finance Outlook 2022 memproyeksikan bahwa keuangan global akan tumbuh sebesar 10% sampai 12% pada 2021 sampai 2022 setelah melambat di angka 10,6% pada 2020. Kemudian menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report 2019 sampai 2020, industri keuangan syariah diperkirakan akan mencapai 3,5 triliun dolar pada tahun 2024. Selanjutnya, instrumen keuangan syariah. Yang pertama, pembagian secara syariah. Ada dua pembagian secara syariah, yaitu dengan cara mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, saham syariah. Yang ketiga, sukuk. Keempat, reksadana syariah. Dan yang kelima, deposito syariah. Materi selanjutnya yaitu teori dan praktik perantara keuangan syariah. Yang pertama, pengertian perantara keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip-prinsip syariah. Peran perantara keuangan syariah yaitu agar bisa menjadi sumber daya keuangan untuk perusahaan. Artinya, financial intermediary adalah sumber model eksternal pihak perusahaan melalui adanya pemanfaatan fasilitas kredit yang sifatnya produktif. Jenis lembaga perantara keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga syariah non-bank. Perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank yaitu lembaga keuangan bank syariah dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpan, sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank tetap diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpan.
Materi selanjutnya yaitu mengenai tata kelola perusahaan. Apa sih tata kelola perusahaan itu? Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan pengelola serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi. Risiko terkait konflik kepentingan manajemen dan pemegang saham. Yang pertama yaitu presentase kepemilikan institusional dapat diukur dengan proporsi kepemilikan saham oleh institusi jika dibandingkan dengan total modal saham yang beredar. Yang kedua, presentase Dewan Komisaris Independen Tata Kelola Perusahaan di Indonesia memisahkan peranan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang ketiga, keberadaan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas dalam mengawasi operasional perusahaan, tata kelola, serta laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu pemangku kepentingan utama. Menurut Jones 1992, pemangku kepentingan utama memberikan definisi pemangku kepentingan sebagai konstituen yang memiliki klaim sah terhadap perusahaan sehingga terjalin melalui adanya hubungan pertukaran. Atribut pemangku kepentingan yang paling banyak digunakan untuk menganalisis dan memprioritaskan pemangku kepentingan adalah kekuasaan, legitimasi, urgensi, dan kedekatan. Adapun bentuk-bentuk risiko yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, risiko murni, risiko spekulatif, risiko partikulas, dan risiko fundamental. Selanjutnya ada lingkungan risiko. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit dapat timbul apabila bank memberikan kredit pada nasabah, menempatkan dana pada bank lain, bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak berjangka, bank membeli surat berharga korporasi. Yang kedua, risiko pasar. Dapat timbul apabila bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, bank membeli valuta USD, bank melakukan transaksi derivatif, bank melakukan aktivasi. Yang ketiga, risiko likuiditas. Dapat timbul apabila bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah, bank mengalami kalah clearing, bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan, dan yang terakhir risiko operasional. Dapat timbul apabila pemalsuan bilet deposito oleh karyawan, kesalahan posting ulang masuk, terjadi bencana alam. Materi selanjutnya adalah analisis kerangka risiko. Menurut KMK 577-KMK01-2019, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Adapun tujuan manajemen risiko yang pertama menyelaraskan antara risk appetite dan strategi pimpinan perusahaan. Yang kedua, mengaitkan antara pertumbuhan risiko dan imbal hasil. Yang ketiga, minimalkan guncangan dan kerugian operasional. Berikutnya yaitu tugas manajer risiko adalah untuk mengetahui seberapa besar risiko yang diambil oleh organisasi ketika risiko diukur. Perusahaan harus memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dipisahkan dari bisnis. Analisis risiko adalah proses menetapkan kemungkinan sebuah risiko muncul dan apa saja hasil dari risiko tersebut. Materi terakhir yaitu manajemen risiko kredit. Kebijakan formal dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit. Di antaranya yang pertama model pemangkatan, yang kedua manajemen portofolio kredit, yang ketiga
sekuritialisasi, yang keempat peran aguna, yang kelima monitoring arus, dan yang keenam manajemen pemulihan. Berikutnya kredit khusus untuk bank syariah. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan. Berikutnya asuransi. Ada beberapa risiko keuangan yang dihadapi oleh bank syariah. Menurut Gochuning dan Iqbal, yaitu yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko struktur neraca, ketiga risiko laporan laba rugi, yang keempat risiko likuiditas, yang kelima risiko pasar, yang keenam risiko suku bunga, yang ketujuh risiko nilai tukar. Selanjutnya analisis risiko dalam portofolio aset. Penyebaran portofolio kredit yang dilakukan hampir seluruh bank sampai saat ini masih tetap banyak menimbulkan risiko yang tinggi. Portofolio kredit yang dilakukan oleh perbankan diharapkan mampu menimbulkan risiko kredit yang biasa terjadi dan mengoptimalkan keuntungan bagi para perbankan. Yang terakhir, klasifikasi aset dan kebijakan cadangan kerugian. Yang pertama, klasifikasi aset. Menurut PSAK tahun 2018, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua yaitu kebijakan cadangan kerugian, merupakan cadangan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana dalam aktiva produktif. Cadangan kerugian penurunan nilai atau KPN atau LKPN memiliki peran penting dalam bank, yaitu dapat menjaga tiga kestabilan keuangan.